Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, istri yang masih dalam iddah roj'iyah dalam kurung karena tertolak satu atau dua dari suaminya dan disetujui pria lain dengan cara subhat. Bagaimana penghitungan iddah persetubuhan dalam kurung wati subhat tersebut? Apakah dari rujuknya suami atau setelah habis masa iddah dari suaminya? Ini ada istri ditolak satu atau tolak dua, itu namanya kan tolak roj'i, masih bisa dirujuk kembali. Nah, pada waktu masa iddah ternyata terjadi wati subhat dengan pria lain. Itu nanti iddahnya, cara penghitungannya bagaimana? Apakah dari rujuknya suami atau setelah habis masa iddah dari suaminya? Jawab, iddahnya dimulai dari rujuknya suami apabila wanita tersebut tidak hamil. Jika dia hamil, maka dihitung dari setelah melahirkan. Ini ada catatan, yang dimaksud persetubuhan secara subhat yaitu persetubuhan dengan pria lain yang bukan termasuk zina, dikarenakan wanita itu disangka istrinya dalam kurung karena malam yang gelap misalnya, dan dikira perempuan itu dikira istrinya, akhirnya dikumpuli karena cuacanya gelap atau malam gelap, atau karena akad nikahnya batal namun tidak dimengerti. Akadnya batal, kalau tidak dimengerti itu nanti terjadi wati, maka watinya wati subhat, atau disangka sah dan dengan cara lainnya. Selanjutnya, setelah terjadi persetubuhan ya demikian, mewajibkan si wanita untuk menjalani iddah. Keterangan ini diambilkan dari kitab Fathul Wahhab juz 2 halaman 106. Jadi makanya kalau akad nikah harus hati-hati. Kalau nanti tidak sah akadnya, kalau terjadi persetubuhan, maka namanya persetubuhan atau wati subhat. Nah, itu nanti juga ada iddahnya. Soal yang nomor 2, seorang wanita yang sedang menjalani iddah disebabkan persetubuhan secara subhat dan sebelum masa iddahnya dikumpuli oleh suaminya. Apabila istri tersebut melahirkan, maka pada siapakah anaknya bernasab? Jawab, diperinci. Apabila hanya mungkin dihasilkan dari suaminya sendiri, maka anak tersebut bernasab pada suaminya. Apabila hanya mungkin dari orang yang mengkumpuli secara subhat,
maka anak tersebut kenasab kepadanya. Jika mungkin dihasilkan dari keduanya, maka harus didatangkan orang yang ahli dalam mempertemukan nasab, dalam kurung qaif. Selanjutnya, oleh orang ini jika menyatakan kenasab pada salah satunya, maka nasabnya dikembalikan kepadanya. Namun jika orang ahli ini tidak dapat memastikan, maka anak tersebut ditunggu sampai balik. Kemudian masalah nasab diserahkan pada anak itu sendiri. Dalam arti jika anak itu condong pada salah satunya, maka nasabnya dikembalikan kepadanya. Keterangan ini diambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 237. Soal yang nomor 3. Persetubuhan secara syubhat yang memakai pelindung, dalam kurung kondom, apakah masih mewajibkan iddah, padahal sudah jelas bahwa sperma tidak masuk ke rahim? Jawab, mewajibkan iddah, karena wajibnya iddah disebabkan masuknya dzakar atau penisnya pria ke dalam vagina. Sedangkan tujuan iddah di samping membersihkan rahim juga untuk mengabdi atau taat kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kurung ta'abudi. Dan dalam hal ini yang dimenangkan adalah ta'abudi. Keterangan ini diambilkan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 236, 2 kitab Bujairumi Alal Manhaj juz 4 halaman 77 sampai 78. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita, dan kita bisa mengamalkannya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, istri yang masih dalam iddah raj'ah